Kayak semacam supir ya Pak Haji ya? Kayak semacam supir, buat sekarang mobil rental, buat setor rental. Saya pun kalau membeli kerugian udah bilang, saat ini kerugian eksa itu harus dibayar. Saya rental mobil harus dibayar. Nah kesitulah kerugian udah berapa puluh juta gitu aja. Karena dalam melakukan tindakan-tindakan. Karena apa? Karena tindakan Pak Dedi yang kemarin saya anggap sporadis, ya, berakibat banyak terhadap masyarakat Kabupaten Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Bang, karena saya tidak melanggar, saya akan buka. Tetap saya besok ada keputusan, nggak ada keputusan saya besok buka. Karena apa? Pemberhentian pun tidak ada pemberitahuan dari aparatur pemerintahan maupun kepolisian. Makanya saya akan buka aja. Memiliki aja karena memiliki izin ya, memiliki izin. Terus respon dari DPR ini sekarang gimana Pak Haji? Belum ada respon sama sekali atau gimana? Sekarang tunggu keputusan hari ini, sebentar dia akan rapat lagi. Ya, keputusan hari ada keputusannya baik atau tidak baik tetap buka. Yang diajukan sekarang ke DPRD apa aja Pak Haji? Ya satu ya yang diajukan itu ya satu, masyarakat ini pengen buka gitu. Kedua kan dampaknya ke masyarakat yang kecil itu, yang kulit tampol batu, yang repalin, itu dampaknya trik-trik beliau lah gitu. Kayak semacam supir ya Pak Haji ya? Kayak semacam supir, buat sekarang mobil rental, buat setor rental. Saya pun kalau membeli kerugian udah bilang, saat ini kerugian eksa itu harus dibayar. Saya rental mobil harus dibayar. Nah kesitulah kerugian udah berapa puluh juta gitu aja. Siap. Ini kan bentuk unjuk rasa dari teman-teman pengusaha tambang di Kabupaten Subang. Saya mewakili dari Galian Pasir di wilayah Cikoneng. Ada yang teman-teman dari Tonggo Batu yang kemarin ditutup oleh Pak Dedi Mulyadi. Saya harap sih Pak Dedi lebih bijaksana dalam melakukan tindakan-tindakan. Karena apa? Karena tindakan Pak Dedi yang kemarin saya anggap sporadis, ya, berakibat banyak terhadap masyarakat Kabupaten Subang. Betul, ada beberapa pengusaha tambang itu tidak berizin dan ada juga yang sudah mempunyai izin. Yang lebih penting itu sebenarnya mereka itu bukan tidak memproses perizinan, mereka juga sedang berproses perizinan sampai di tingkat provinsi. Cuman kan waktu membuat perizinan ini lama, ya, memakan waktu sampai tahunan. Ini problem yang harus dievaluasi oleh Pak Dedi Mulyadi andai nanti sudah dilantik jadi Gubernur Jawa Barat. Jadi evaluasi dulu ke dalam problemnya apa gitu ya. Kok tambang-tambang pasir ini tidak berizin gitu. Karena setahu saya 80% itu mereka sudah mengajukan sampai ke level provinsi. Tetapi daftar tunggu mereka sampai ada yang sudah 1 tahun, ya, minimal itu 1 tahun, yang lainnya lebih dari 1 tahun. Terus maaf ya, maaf banget ini buat Pak Dedi, saya mohon maaf. Hari ini sampai hari ini Bapak kan belum dilantik sebagai gubernur. Andai pun itu ada masalah di Kabupaten Subang atau di Provinsi Jawa Barat, Bapak tinggal mengadukan hal itu kepada APH. Karena undang-undang minerba itu berujung di APH. Pemerintah daerah dan provinsi itu sifatnya hanya pengawasan dan pembinaan. Ini catatan juga ya. Jadi berujung di APH undang-undang minerba itu. Jadi saya harap himbau dulu. Andai mereka sudah dihimbau, dibina, masih tetap tidak mau bikin izin, baru itu ditindak oleh APH. Seperti saya, 3 bulan yang lalu saya diundang oleh pihak Polres Subang untuk menghentikan kegiatan. Himbauan itu kita hargai dan saya berhenti, para penambang pasir di Cikoneng berhenti himbauan dari Polres Subang itu.
Itu baru himbauan saja. Kita sudah menghargai himbauan dari pihak kepolisian. Jadi saya harap tidak ada lagi tindakan-tindakan yang sporadis di galian tambang dimanapun di Kabupaten Subang. Saya kira itu ya. Berarti Pak, penutupan tambang tersebut itu lewat konen ya Pak? Tidak ada apa peringatan dulu apa seperti apa gitu Pak? Tidak, jadi itu kan kalau kapasitas Pak Deddy Mulyadi hari itu sudah jadi gubernur mungkin bisa. Kalau emang Pak Deddy Mulyadi sebagai masyarakat Kabupaten Subang atau Jawa Barat, Pak Deddy harusnya lapor ke pihak KPH bahwa ada galian tambang yang tidak berizin, seperti itu. Kalaupun Pak Deddy sudah dilantik sebagai gubernur Jawa Barat, pihak provinsi dan kabupaten itu hanya pengawasan dan pembinaan. Penindakan itu adanya di APH. Terus dengar Pak, jangankan yang nggak punya izin, yang punya izin aja sekarang ditutup juga ya Pak? Itu problem. Itu problem. Ya. Jadi saya minta kepada pihak aparat yang berwenang, kalau yang sudah berizin ya harus tetap berjalan. Ini harapannya Pak buat pemerintah Subang atau DPRD sendiri Pak? Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Subang, tolonglah, ini kepentingan masyarakat banyak, termasuk kepentingan pemerintah Kabupaten Subang. Karena apa? Karena ya material batu pasir itu dibutuhkan dulu juga untuk kegiatan pemerintah Kabupaten Subang. Kalau sampai bulan Juni ini masih ditutup, Bupati Kabupaten Subang harus mengubah APBD. Karena harga satuan ya yang dihitung oleh para dinas itu harga satuan material lokal. Kalau sudah tidak ada di Subang harus beli ke Sumedang atau ke Perta, tentu harga satuannya harus berubah juga. Ya. Nama lengkap Pak? Sumarna. Siap. Saya jelas kerugian Pak, saya karena orangnya Pak Haji, pekerjanya Pak Haji, saya kan untuk menafkahin di situ karena anak istri saya kelaparan Pak, kalau saya nggak kerja Pak. Tambang Pak Haji Berizin Pak, tambang Pak Haji itu berizin, yang saya tahu jelas itu kantornya juga ada Pak Haji. Berarti penuntutan rekan-rekan juga sama ya Pak? Sama-sama Pak, sama. Ya. Oke, Gitu. makasih Pak. Siap. Nama Pak? Nama Pak